Dari sebagian banyak guru yang saya temui dalam hidup, ya terutama guru-guru yang datang ke ruang praktek saya, beliau-beliau yang mengalami suatu penderitaan, ya saya anggap sebagai guru karena pengalaman hidupnya akan saya gunakan untuk belajar mengenal kenapa manusia itu mengalami berbagai penderitaan, kenapa manusia menjadi gampang mengalami kesedihan, ketakutan, ya gampang merasa bersalah, memiliki kebencian dalam diri, mudah membenci orang lain, gampang menuntut. Pokoknya sering menimbulkan suatu penderitaan secara mental terlebih dahulu, secara emosional, ya, cara berpikir, cara memandang hidup, yang kemudian akhirnya berdampak pada status kesehatan mentalnya atau juga berpengaruh kepada status kesehatan fisiknya. Nah, saya sementara ini menyimpulkan begitu, menemukan suatu link yang pas begitu, bahwa akar dari semua penderitaan manusia itu adalah kelemahan. Maksudnya kondisi lemah atau tidak survive. Seseorang yang hidupnya tidak survive begitu, yang memiliki suatu kelemahan, bahasa Balinya nduk gitu ya, nduk bayune cenik gitu ya. Nah, ini akan menjadi suatu akar dari semua sumber penderitaan. Jadi apapun itu, ya, termasuk nanti penderitaan secara emosional, secara kejiwaan, mental, ya, juga secara fisik, bahkan juga secara sosial, kehidupan sosial, ini berakar dari satu ini. Ya, bagaimana dari satu akar ini kemudian berkembang. Nah, ini yang menarik. Jadi saya merasa tertantang untuk terus menggali ini ke dalam diri saya. Bagaimana dari akar, ya, akar seorang yang tidak survive, ya, kemudian menjadi lemah begitu ya, lemah, kemudian menjadi takut menjalani hidup, banyak ketakutan dalam dirinya, takut terancam hidupnya, takut terasa tidak aman dan secure, ya, atau perasaan takut untuk bertahan hidup, barangkali tidak mampu begitu, tidak survive, dan ini akan menjadi berkembang kemana-mana, ya, dari lemah ini. Jadi lemah itu berarti dia, ini bukan tentang keadaan nyata sebenarnya, ini halus banget. Lemah dalam kondisi halus itu artinya dia meyakini dirinya itu tidak akan sanggup untuk hidup aman atau secure. Ya, jadi awal mulanya kita dilahirkan begitu, kita sudah memiliki willpower, kita memiliki kehendak untuk hidup. Ada kehendak dalam diri kita, di energi hidup kita ini sudah ada suatu kehendak bahwa saya hidup, saya lahir dan kemudian saya hidup. Nah, kemudian ini diberikan kemudian bantuan, rasa aman dari orang tua begitu ya. Dari keinginan ini ada kasih sayang dari orang tua, kemudian ada bantuan-bantuan tertentu dari orang tua, sehingga rasa aman itu terjadi karena bantuan mereka. Ya, nah, adanya orang tua yang toksik atau orang tua yang juga takutan, ya, memanjakan anak juga termasuk di dalamnya, atau terlalu keras dengan anak karena ketakutan, ini juga bisa. Nah, ini akan membuat rasa aman itu satu bisa melekat pada orang tua. Jadi saya akan rasa aman jika ada orang tua saya. Atau sebaliknya, dia akan menjadi sangat tidak aman karena perilaku orang tua yang keras tadi. Ya, artinya dia belum cukup mampu nih mendapatkan kemandiran untuk merasa aman. Ini sebagai basic penderitaan pertama, ya, bahwa dia akan merasa dirinya lemah. Ya, cenik bayune gitu ya, atau power strong itu lemah sekali. Dia merasa lemah, kemudian dia tidak bisa bertahan jika tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi ada unsur kemanjaan di dalamnya, melekat pada bantuan orang lain, tidak mampu survive sendiri. Nanti kalau saya sendiri nih hidup tanpa seseorang atau sesuatu yang melindungi atau membantu saya nggak akan hidup. Nah, ini sumber akar penderitaan pertama, ya. Nah, dari sinilah dia kemudian berkembang, karena dia akan dilindungi oleh orang lain, dalam hal ini orang tua, kasih sayang orang tua. Satu, dia bisa melekat pada kasih sayang itu, ya, akhirnya dia tidak berani kemana-mana kalau tanpa orang tua, ya, takut, ya, muncul ketakutan kalau orang tuanya tidak ada, ya, tidak mandiri, ya. Nah, di sini poin, ya, responnya bisa dia melekat penuh kemanjaan dengan orang tua, atau mudah marah pada orang tua, bisa juga. Respon, namanya juga respon. Nah, dari rasa takut ini kan memblok, ya. Rasa takut inilah yang memblok kemudian kemampuan dia untuk survive. Begitu orang lemah, ya, begitu orang lemah, dia bisa menuntut. Ya, jadi namanya juga lemah kalau ada tekanan, keinginan untuk hidup, ya, willpower ada, ditekan oleh ancaman hidup.
Nah, mulailah muncul rasa takut. Nah, begitu rasa takut muncul, dia bisa ngelawan dengan cara menuntut, ya, nyalahkan orang lain, atau kalau yang sanggup berjuang, dia berjuang dengan tentu tertatih-tatih, ya, berjuang menjalani hidup dengan view hidup yang menderita. Aduh, hidup ini sangat menderita, sangat tidak aman, susah menjalani hidup. Nah, karena ada view kelemahan di sini, perasaan takut untuk tidak bisa bertahan. Nah, tidak survive. Jadi ini dasar, ya, dasar mula dari ketidakmampuan dan kelemahan inilah kemudian berkembang lagi. Ada tekanan hidup, karena hidup akan terus berjalan. Willpower tetap ada untuk hidup, keinginan untuk hidup tetap ada, ya. Maka dia akan terus berkembang menjadi titik lemah. Jadi ini dasar mula, awal mula kenapa kita harus menembus ini yang pertama. Jadi saya pikir pendidikan, kemudian pelajaran kita dalam hidup, hal pertama yang harus kita tembus yang pertama kali sebelum kita mulai melakukan aktivitas lain, termasuk aktivitas kerja, spiritual, sosial, apapun itu, adalah bagaimana kita merasa survive, bahwa saya ini ada, hidup, sanggup untuk menjalani hidup ini. Nah, ini pertama, ya. Karena kalaupun nanti perkembangan penyakitnya banyak sekali, ya. Dari rasa takut ini, ya, bisa muncul kecemasan, ya, depresi, perasaan-perasaan tidak berharga, muncul lagi perasaan bersalah dalam diri, kemudian membenci diri, karena akibat dasar basic. Ya, tentu ada perkembangan, ya, mungkin perkembangannya akan saya bahas di video-video selanjutnya. Dari perkembangan orang itu merasa tidak survive dalam dirinya, ya, bisa bentuknya merasa tidak disayang, bisa merasa terabaikan, mungkin merasa terbuang dari keadaan rumah, karena basic dari energi itu belum sempat terbangkitkan. Ya, orang tua kita juga nggak ngerti, ya. Orang tua juga nggak belajar bagaimana mendidik kita supaya kita hidup kuat, mandiri, ya. Mungkin mereka juga begitu hidupnya. Jadi kalau kita menyalahkan mereka lagi, sekarang kita nggak berubah, ya. Mulai start dari diri kita, bagaimana kita belajar berbagai hal, ya. Saya terus saja belajar di sini menembus yang pertama supaya saya merasa survive dalam hidup, sehingga pada akhirnya saya tidak lagi merasa orang lain itu sebagai sumber penderitaan saya. Jadi saya merasa hidup ini victim, ya, korban. Saya ini adalah korban. Nah, kenapa saya menjadi korban? Karena saya lemah. Ya, ini pertama dulu, ya. Jadi ini akar dari semua penderitaan. Kalau kita bisa menembus ini, maka view kita pelan-pelan akan berubah, bahwa penderitaan itu tidak datang dari orang lain, bahwa penderitaan itu karena kita ketidakmampuan kita, kelemahan kita untuk mampu bertahan hidup menjadi diri kita, ya. Nah, semoga ini menginspirasi. Di tahap 1 nanti saya akan bahas topik selanjutnya yang berhubungan dengan ini. Setelah survive nanti akan muncul bagaimana kita menikmati hidup, bagaimana kita meneruskan kehendak kita, ya, termasuk bagaimana kita akhirnya mencintai diri dan mencintai kehidupan. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.